adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Dia tuh dokter loh. Kalau dia nggak banci, dia harusnya berani dong diajak basul masail atau seminar di Fakultas MIPA Biologi gitu ya. Di UI kayak UGM kayak IPB kayak Undip kayak atau UIN itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pernyataan dari Dr. Sugeng ya, yang menyindir daripada IBHS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, terkait dengan pernyataan beliau dulu sebelum adanya polemik nasab ini. Barang siapa yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka harus tes DNA dulu ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabitoh untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit terpancing tadi lihat Twitter keluar si Rizik Syihab ya. Rizik Syihab ini dulu kan yang mensyaratkan durian Abi harus tes DNA. Ya gara-gara itu sebaiknya kita kan dia sering diakronimkan sebagai IBHRS ya. Itu betul. Itu dari Imam Banci Habib Rizik Syihab. Nyuruh-nyuruh tes DNA begitu, sekarang ketakutan sendiri kalau nggak banci apa. Terus nyindir sana, entah Roma, entah saya gitu. Kalau dia nggak banci, dia tuh dokter loh. Kalau dia nggak banci, dia harusnya berani dong diajak basul masail atau seminar di Fakultas MIPA Biologi gitu ya. Di UI kayak UGM kayak IPB kayak Undip kayak atau UIN itu. Tapi dasarnya banci, seperti kata Dr. Abdillah Toha. Rizik Syihab ini kalau ceramah dipegangi mic udah kayak singa. Begitu mic-nya lepas, kayak kucing Persia udah. Rizik Syihab, kalau kamu nggak berani ngadepi kami di seminar ilmiah di kampus ya, kampus terkemuka, ya cocok IB-nya itu ya kalau nggak Imam Banci ya Imam Bahlul. Terserah teman-teman mau bilang dia Imam Banci Habib Rizik Syihab atau Imam Bahlul Habib Rizik Syihab, ya semonggo aja. Ini mungkin ini udah ganti presiden, dia itu punya kebiasaan kalau ganti presiden nggak lama lagi masuk penjara dia itu. Ya udah Rizik Syihab, kalau situ jantan nggak banci ya. Kita ketemu di seminar ilmiah di mana gitu. Asal di kampus yang menyelenggarakan fakultas. Orang DNA
keluargamu yang marga siapa saya udah bisa lihat kok. Atau kamu tes DNA tak bayari gitu. Biar nggak dicap banci. Saya udah tes loh. Belum keluar hasilnya. Kamu berani nggak gitu? Udah gitu teman-teman ya. Rizik Sihab itu udah banci bujel lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab atau akronimnya IBHS ya. Terkait dengan hal ini, menurut saya sebuah tantangan yang luar biasa sekali, tantangan terbuka untuk Rizik Sihab dari Dr. Sugeng ya, yang terkait dengan bagaimana beliau itu yang notabene seorang doktor ya, yang bagaimana dia akan mempertahankan nasabnya atau bagaimana dia mengkaji ulang daripada nasab beliau dari segi ilmu pengetahuan, baik itu dari segi biologi maupun dari segi dari segi ilmiah ya. Terkait dengan hal itu, Dr. Sugeng ya, ini sebuah tantangan terbuka untuk Rizik Sihab ya, terkait dengan polemik nasab ini yang sangat berkepanjangan, dan kita tentunya tidak akan lupa ya, jejak digital itu tidak akan pernah hilang daripada sebuah pernyataan Habib Rizik Syihab ya, yang notabene IBHS ya. Apa beliau bilang, yaitu barang siapa yang mengaku-ngaku daripada keturunan daripada Nabi Muhammad SAW itu harus tes DNA. Terlebih-lebih Habib Rizik menyebut bahwa bisa kita bilang rambut Nabi Muhammad SAW itu ada, dan itu bisa dijadikan sebagai tes DNA, dijadikan sebagai sampel. Nah, terlepas dari hal itu, karena memang karena memang Habib Rizik ini bisa kita bilang ketika ditantang tes DNA oleh Dr. Sugeng ya kabur-kabur mulu. Bahkan tadi kita lihat, kita dengar Dr. Sugeng menyampaikan IBHS itu bukan imam besar Habib Rizik ya, bisa kita bilang IB-nya itu bisa Imam Banci atau Imam Bahlul ya. Ya, terlepas dari hal itu, kita hanya melihat bagaimana pertarungan akal sehat daripada elit-elit daripada para doktor ini ya. Kalau kita hanya reaksi daripada apa yang dipertontonkan oleh para elit, para doktor-doktoral ini, dan kita tidak terlepas daripada sangat pentingnya untuk memberitahu masyarakat yang memang menikmati, atau para netizen yang menikmati daripada polemik nasab ini. Akhirnya banyak tercerahkan ya. Menurut data yang sudah kita dengar, bahwa akibat daripada polemik nasab ini yang berkepanjangan itu mengakibatkan berkurangnya daripada oknum-oknum Habib yang memang meresahkan masyarakat ya. Terkait dengan hal itu juga pernah kita upload videonya dan kita saksikan bersama seorang oknum Habib yang tiba-tiba datang ke suatu ponpes, lalu kemudian di ponpes itu ketika itu dia puji-puji orang, lalu akhirnya ketika ingin pulang dia minta ongkos sebesar harga sapi satu ya, yaitu nominalnya bisa kita bilang 10 juta ya. 10 juta, bayangkan 10 juta itu dipakai untuk ongkos pulang. Hal ini menandakan bahwa dawir-dawir daripada Habib ini meresahkan daripada masyarakat. Namun ketika itu datang Kiai Haji Imaduddin dengan karya ilmiahnya yang sangat bisa kita bilang fenomenal, bisa memberantas itu semua. Dan bahkan meskipun banyak terjadi masalah, itu kasus di Karawang terjadi terjadi persekusi dan terlukanya, dikeroyoknya 2 orang anggota Banser ya. Namun hal itu tidak menyurutkan kita ya, karena
Seperti kata Ki Haji Ubaidillah itu, tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat yang sudah ratusan tahun terdoktrin ya dengan ajaran para habaib ini. Tidak mudah merubah mindset daripada masyarakat kita yang memang sudah terlanjur percaya kepada habaib ini. Ya, sedikit demi sedikit dan lambat laun itu akan menjadi banyak ya. Dan sekarang sudah kita lihat bersama dampak positifnya daripada polemik nasab ini. Habib Rizik safari dakwah, ziarah ke makam-makam Sunan, makam-makam Wali Songo ya. Itu merupakan hal penghambaan atau hal ketundukan daripada para habaib ini. Yang dulu-dulu sebelum adanya polemik nasab itu tidak ada gitu. Lalu kemudian ceramah Habib Rizik yang sangat keras mengkritik pemerintah sana sini maupun Habib Bahar itu sudah berkurang sekarang. Bahkan dulu kita lihat sampai mengangkat pedang dan lain sebagainya ya. Menghina Pak Jokowi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang memang tidak patut untuk kita tonton, apalagi pada generasi yang sekarang ini, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.